sekarang sama-sama pegang dagu. Dagu itu di dagu. Hah? Nah ini gak fokus ini tadi. Ya, lihat fokus. Sekarang coba pegang seperti ini posisinya. Tepuk sikunya. Siku. Mana siku? Nah, makanya saya akan ngetes fokus. Ini harus fokus ya. Mendengar itu lebih penting daripada melihat. Karena nanti acara pada pagi hari ini sampai insya Allah jam 12 nanti kita akan MPLS. Apa? MPLS itu adalah kalau dulu namanya orientasi, sekarang MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Dibaleni. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Semuanya bilang MPLS. Apa artinya? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Di hari ini nanti ada beberapa materi pembelajaran tentang karakter dan lain-lain yang akan diajarkan oleh guru-guru kalian nanti. Ya. Hari ini adalah pengenalan. Insya Allah Rabu, Kamis 2 hari kita akan masa MPLS. Ya. Anak-anakku yang saya cintai, kita ini semuanya adalah bagian daripada pondok pesantren atau dan alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semua ini masuk di SMP Tahassus Al-Quran di bawah naungan pondok pesantren At-Tauhid. SMP Tahassus Al-Quran memiliki visi apa? Memiliki visi. Visinya adalah terwujudnya generasi Qurani yang berakhlakul karimah, cerdas dan kreatif. Bisa diulangi? Apa misi SMP Tahassus Al-Quran? Terwujudnya generasi Al-Qurani. Saya ulangi sekali, semua harus bisa mengulangi ya. Visi SMP Tahassus Al-Quran adalah terwujudnya generasi Qurani yang berakhlakul karimah, cerdas dan kreatif. Ya. Ayo bareng-bareng yang cowok dulu. Visi SMP Tahassus Al-Quran. Sekarang yang perempuan. Visi SMP Tahassus Al-Quran At-Tauhid. Visi SMP Tahassus Al-Quran At-Tauhid. Terwujudnya generasi Al-Qurani yang menghafal kalimah, cerdas dan kreatif. Semua hafal? Jadi kita punya visi. Kalian itu pertama harus menjadi generasi Qur'an. Generasi Qur'an. Generasi Qur'an itu maksudnya gimana? Kita meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana istri beliau Siti Aisyah pernah berkata, Kanjeng Nabi itu akhlaknya seperti apa wahai Aisyah istri Rasulullah? Jawabannya Siti Aisyah, karena khuluquhul Qur'an. Nah, jadi kita itu kalau ingin jadi
orang yang dicintai Allah itu harus niru siapa? Karakternya harus niru siapa? Akhlaknya harus niru siapa? Rasulullah itu gantengnya luar biasa, mancungnya mancung beneran. Jadi kalau digambarkan, ada yang bilang sahabat kaharfil alif, apa? Kaharfil alif. Hidungnya itu mancung kayak huruf alif, nggak kayak huruf wawu yang bengkok itu enggak. Matanya indah, pipinya indah, itu siapa? Rasulullah. Tapi yang dipuji sama Allah bukan gantengnya Rasul. Yang dipuji dalam Al-Quran itu Allah memuji wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah yang dipuji-puji sama Allah itu bukan gantengnya beliau, bukan beliau menjadi presiden, menjadi pemimpin ini, pemimpin perang, tapi Allah di dalam Al-Quran memujinya dengan karena apa? Akhlaknya. Ya. Sebelum saya mulai materi pendidikan karakter, saya ingin mengasih salam ala pesantren, ya, dengan memakai bahasa Arab. Ada yang tahu bahasa Arabnya selamat pagi? Hah? Selamat pagi ada yang tahu? Selamat pagi bahasa Arabnya itu sobahul khair. Diulangi. Sobahul khair. Jawabnya sobahun nur. Sobahun nur. Sobahul khair. Sobahun nur. Sobahul khair. Sobahun nur. Tahu ilmu sekarang tambah salam memakai bahasa Arab. Selamat pagi, gitu ya. Kemudian nanti kalau ada guru datang, ada satu orang yang memimpin, dan semua harus bisa. Kalau temannya nggak hadir, digantikan yang lain. Ketika guru masuk, sopan santun kita, ya, di pesantren itu pertama ada satu orang yang memimpin, ketua kelas boleh. Isti'dadan. Gimana? Isti'dadan. Ketika isti'dadan, semua itu berdiri. Paham? Isti'dadan. Isti'dadan. Berdiri. Kemudian ketua kelas bilang salaman. Salaman. Tapi nggak usah ikut salaman, bilangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika guru sudah menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pemimpin kelas, ketua kelas bilang julusan. Julusan. Tapi nggak usah diikuti. Kemudian semuanya bareng paham apa enggak? Paham. Sekarang saya minta yang putih dulu, duduk dulu semua. Saya tunjuk yang paling depan. Ini berdiri. Siapa namanya? Mbak Mila, ayo coba dipimpin anak satu kelas ini, teman-temannya, untuk menghormati guru. Gurunya datang. Yang pas ya? Isti'dadan. Satu, dua, tiga. Bisa? Bisa. Semuanya harus bisa. Bisa ya. Isti'dadan. Ya.
Kapan siap? Enggak apa namanya? Semua diam. Ya. Ini bukan baris yang seperti di bawah enggak. Tapi yang bunyi adalah satu orang. Dan semua harus bisa. Semuanya harus bisa. Kemudian salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Semuanya harus bisa memimpin kelas untuk menghormati guru. Sekarang yang putra. Wildan, ayo Wildan. Ayo 1, 2, 3. Istidadan. Yang tegas, jangan nggak boleh cengengesan. Ya, yang tegas, yang fasih santri itu harus tegas. Ayo diulangi, duduk lagi. Istidadan. Yang fasih ya, istidadan. Jangan sididadan. Ayo. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Bisa semua? Nanti kalau ada pemateri guru ya, kalau beliau masuk semuanya ada yang mimpin satu orang. Itu pertama istid, kemudian salaman. Setelah kamu bersalam pada guru dan guru menjawab salam ya, baru kamu bilang nanti yang saya amanatkan untuk memimpin di hari ini ya, di hari Rabu ini adalah laki-lakinya Ivan ya, santriwatinya siapa? Santriwatinya siapa yang siap? Itu apa? Nah ya, sama jenenge Azura ya, Azura dan Ivan gantian ya. Jadi nanti setelah saya kan ada 4 pelajaran hari ini ya, ada 4 materi MTS. Besok gantian lagi orangnya. Setelah saya nanti kalau ada guru datang dipraktekkan Ivan. Setelah Ivan jam ketiga ya, pelajaran ketiga nanti siapa? Azura. Kemudian jam terakhir laki-laki lagi Lionel ya. Nah, santri itu harus pede ya, harus pede itu apa? Percaya diri ya. Karena di dalam pendidikan karakter harus ada 1 dari 18 karakter yang harus dimiliki siswa. Salah satunya percaya diri. Ya. Semangat semua. Tes semangat. Kalau saya bilang hai, kamu bilang halo. Kalau saya bilang halo, kamu bilang hai. Hai. Halo. Halo, hai. Hai, halo, hai, halo.
Jadi kita itu harus bergairah kalau ingin mendapatkan ilmu. Belajar, kamu belajar ya, di kelas nanti sampai 1 semester ini ya, kita itu harus artinya bahagia. Jadi santri itu harus bahagia ya. Karena bahagia itu pertama, orang yang bahagia itu nggak ngantuan, apa? Ngantuan. Yang kedua, bahagia itu nggak mudah lapar, apa? Nggak mudah lapar, bahagia. Yang ketiga, bahagia itu ilmu itu gampang masuk, apa? Ilmu itu mudah masuk. Makanya kita awali dengan bahagia. Bahagia itu seperti apa, Gus? Masa seperti orang gila ketawa-ketawa sendiri? Ya enggak, bahagia itu kita ikut Rasulullah itu hari-harinya itu basam, apa? Basam itu murah senyum. Jadi senyum itu ya ada caranya. Senyum itu harus tulus. Senyum itu mulutnya ditarik ke atas sedikit, matanya turun sedikit, giginya kelihatan sedikit. Jangan kok senyum mulutnya ditarik ke atas terus matanya enggak turun. Jadi gini, itu tulus apa enggak? Jadi tulus itu wajahnya semuanya tersenyum, pipinya tersenyum, ya, matanya tersenyum. Seperti siapa? Rasulullah. Karena senyum itu bersumber dari hati, bahagia itu bersumber dari hati. Nah, kita mulai pelajaran materi pada pagi hari ini, yaitu pendidikan karakter. Apa? Pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Boleh ditulis semuanya, bawa buku. Yang rapi. Jadi disiapkan. Yang namanya santri itu di dekatnya harus punya qalamun, apa? Pulpen. Harus punya kitabun, apa? Buku. Harus siap. Jangan kok masih di dalam tas. Jadi ketika guru menerangkan dan kita takut kalau lupa ya, karena manusia itu mahalul khotok wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa. Jadi kita itu harus sergap rajin untuk mencatat ilmu. Sebelumnya ada nggak di sini yang tidak tahu nama saya? Nah, kenal sama saya semua? Yang tidak kenal angkat tangan. Oh, satu orang, ada lagi? Ayo, nama lengkap saya siapa? Panggilannya? Gus Diron.
Iron ya, Iron Man berarti. Ini namanya siapa? Hah? Nanti harus tegas ya. Nama saya siapa? Nggak boleh seperti itu, tapi harus tegas. Ayo, tes ketegasan. Bilang ya atau tidak. Ya. Narkoba? Tidak. Jangan panjang-panjang. Tidak. Nah, kalau tidak, kayak film-film nanti. Gak usah Mat Arif Bisukun ya. Tidak. Tegas. Rajin? Ya. Disiplin? Ya. Malas? Ya. Ayo latihan tegas semua ya. Tegas itu harus berpikirnya cepat. Sholat berjamaah? Ya. Minjam pensil nggak dikembalikan? Ya. Berbakti kepada guru? Ya. Amanah? Ya. Khianat? Tidak. Itu adalah salah satu contoh kita tegas. Tapi ketegasan tidak cuma di mulut, diamalkan. Apa? Diamalkan. Nah, itu pentingnya kita itu belajar pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Ditulis. Materi pertama ditulis pemateri Gus Khairon. Ini ditulis sekarang tanggalnya tanggal berapa? Ayo. 13 apa? Juli. Di setiap pelajaran ya kita itu tahu hari ini tanggalnya apa, hari Rabu. Kemudian judul pelajarannya apa, materinya? Pendidikan karakter ditulis. Yang membawa materi siapa? Siapa Gus Khairon itu? Di dalam SMP ini kebetulan kepala sekolahnya adalah siapa? Siapa Gus Khairon Garwani Krista? Kepala sekolah SMP Tahasus. Nama lengkapnya Muhammad Khairon LCMH. Dibaleni Muhammad Muhammad Khairon LCMH. LC kenapa LC? Karena dulu sekolahnya di Kairo. Di mana? Kairo. Tahu Kairo? Mana? Meriah Kidul. Kairo di mana? Di Mesir, di Arab sana, dekatnya Arab Saudi. Kemudian saya sekolah lagi S2 di UIN Sunan Kalijaga di Jogja. Di mana? Jogja. Itu pendidikan saya dulu LC dan MH. Yes ya. LC itu bukan lulusan corona, bukan. Ya. Sudah ditulis semua pendidikan karakter. Ya. Ada Permendikbud. Permendikbud itu apa? Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 nomor 20. Ditulis
Permendikbud nomor 20 tahun 2018. Di dalamnya memberikan peraturan bahwa setiap satuan pendidikan itu harus mengajarkan pendidikan karakter. Ayo diulangi. Permendikbud nomor 20 tahun 2000 berapa? 18 mengatakan wajibnya satuan pendidikan mengajarkan pendidikan karakter. Ada berapa karakter di Permendikbud itu? Ada 18 karakter yang wajib dimiliki siswa. Berapa karakter? 18 ya. Ini nanti akan saya bedah ya. 3 karakter dari 18 itu ada 3 karakter penting. Sudah? Jadi Permendikbud mengamanahkan kepada kita semua untuk kita menjadi siswa yang berkarakter. Apa sih karakter itu? Apa karakter itu? Ada yang tahu apa karakter? Ini siapa namanya? Yazid. Apa karakter itu Yazid? Karakter bahasa mudahnya itu adalah akhlak. Apa? Apa akhlak itu? Hah? Karakter. Apa karakter itu? Akhlak, moral ya. Kalau definisi panjangnya apa karakter itu? Cara seseorang, cara berperilaku dan cara berpikir seseorang dalam suatu lingkungan. Karakter adalah cara berpikir dan perilaku seseorang dalam suatu lingkungan. Dicatat, nanti kalau saya suruh ulangi harus bisa ya. Nggak boleh ngelamun. Zulfa, apa itu karakter? Ayo yang tegas. Azura, apa itu karakter? Diulangi Yazid, apa itu karakter? Apa karakter? Ayo bareng-bareng semuanya. Karakter adalah jadi kita itu harus memiliki karakter dalam dimanapun itu. Kalau kamu di kelas berarti sedang berhadapan dengan guru. Guru itu ada karakternya ya, sopan santun terhadap seperti tadi yang saya ajarkan. Kalau gurunya masuk, ada yang satu mimpin bilang apa? Istiqdadan. Kemudian bilang apa lagi? Salaman. Semuanya mengaturkan salam kepada guru. Jadi itu salah satu bentuk
contoh karakter sopan santun terhadap guru. Ketika kamu di rumah itu ada juga harus karakter yang dibangun dengan orang tua. Apa itu karakter yang harus ada ketika kamu berhubungan dengan orang tua? Hah? Apa Lionel? Hah? Akhlak kepada orang tua itu apa? Contohnya Lionel? Ayo, Muni, berbakti kepada orang tua. Tidak oleh nyenderani wong tua. Oh, Pak, dituturi kok tambah wani. Jangan seperti itu. Kamu itu santri harus punya karakter, harus berubah. Besok pas ada pulangan bulan Mulut itu ada liburan apa? Liburan pondok ya 1 minggu. Bentar lagi kan sudah bulan Maulid ya. Bentar lagi ujian diniyah ya. 1 bulan lagi itu ada ujian diniyah, madrasah diniyah yang malam itu ya. Nanti kamu ada liburnya itu 1 minggu libur. Nah itu kamu tunjukkan bahwasanya kamu mendapat oleh-oleh dari pondok berupa karakter, berupa akhlak. Sing biyen senengane apa lek karo wong tuwa kok munine ora basa, saiki berubah dadi basa. Sapa ae sing gak basa karo tiyang sepahe ngaco. Ini kita apa kabeh? Hah? Ya harus dibiasakan apa? Dosa kromo ini. Itu kamu nanti orang tua itu senang ternyata ya Allah ternyata anakku mondok itu leh mondok tenanan alhamdulillah. Jadi kamu itu harus tunjukkan kamu itu orang yang berbakti kepada orang tua, mendoakan. Coba kita ingat-ingat perjuangan ayah dan ibu kita ya. Kita ingat-ingat beliau itu, ibu kita khususnya, kok malah ibu dewe lagi? Nah, perhatikan semua. Jangan yang Anda ngobrol sendiri ya. Karena saya itu kalau ada yang ngobrol itu saya perasaan apa? Perasaan. Kamu ngobrol nggak pakai mic, saya di sini ngobrol pakai mic. Kasihan kan kamu ngobrol kok nggak pakai mic. Jadi jangan ngobrol, fokus ya. Berbakti kepada orang tua itu merupakan salah satu karakter yang harus kita miliki. Karena orang tua itu perjuangannya membesarkan kita itu luar biasa. Ibu kita mengandung kita 9 bulan di perut ya. Kalau malam itu ibu kamu itu miring susah, terletak susah, karena kamu di dalam perut itu usil ya. Jadi itu perjuangannya. Bapak kita juga seperti itu. Kamu di pondok gak tahu ayah kamu ini sedang banting tulang ya. Sedang banting tulang yang diharapkan itu supaya anaknya soleh dan solihah. Ngeragati anaknya menang pondok, mendaki bocah pintar. Bedalu ibu eling kalau anak ya Allah, anakku sing nang pondok mugi-mugi diparingi ilmu sing manfaat, diparingi kesehatan panjang umur. Coba kalau kamu ingat-ingat, kamu kemarin sebelum pondok, sebelum berangkat ke sini lupa nggak salim sama orang tua. Padahal kalau kita itu nggak tahu kalau misalkan itu adalah pertemuan terakhir kita dengan orang tua. Ada yang menjamin? Hah? Ada yang menjamin nggak? Tidak ada yang menjamin. Jadi kita itu harus selalu berbakti dengan orang tua. Kamu
kamu ke pondok kemarin lupa nggak pamitan kepada orang tua. Kamu sebelum pondok kemarin berangkat lupa atau sengaja atau tak sengaja itu muni kasar, ya, muni kasar terhadap orang tua. Lupa kalau tidak minta maaf, padahal itu adalah pertemuan terakhir kamu dengan orang tua. Sedih nggak kalau kayak gitu? Nah, makanya kita harus jaga orang tua kita. Kita harus senantiasa berbakti. Kita tunjukkan kalau kita ini santri. Kita membawa oleh-oleh nanti. Ketika kita datang menemui orang tua kita, kita cium tangannya. Kita cium tangannya. Katakan dengan tulus, Bu, aku sayang datang jenengan. Pak, kulo sayang datang jenengan. Kulo senantiasa berdoa untuk jenengan. Dan seperti itu ya. Kita tunjukkan kita itu orang anak yang berbakti kepada orang tua. Jangan lantas kedekatan kita dengan orang tua kita jadi marahin orang tua sakarpe dhewe, ngunek-ngunek orang tua ini sakarpe dhewe. Sebelum ada penyesalan, ternyata kemarin adalah pertemuan terakhir. Gimana coba? Kita belum sempat minta. Itu adalah satu karakter yang harus kita miliki. Yes. Pendidikan karakter. Satu karakter nomor satu, ya. Karakter religius. Ditulis karakter religius. Nomor satu apa? Apa itu religius? Ada yang tahu? Siapa namanya? Anda apa religius? Religius adalah taat beragama. Ditulis biar tak lupa. Religius adalah taat beragama. Apa karakter pertama yang harus dimiliki siswa SMP Tahassus Al-Quran? Religius, taat beragama. Siapa yang bisa mencontohkan satu contoh taat beragama? Ayo, namanya siapa? Nah, Yuni, apa Yuni? Contohnya taat beragama. Apa? Sholat. Melaksanakan sholat. Cowok satu. Ini siapa namanya? Fakih. Ayo Fakih. Contoh taat beragama. Puasa. Melaksanakan puasa. Pokoknya ajarannya agama kita taati, itu namanya religius. Allah Ta'ala berfirman, misalkan kita tidak boleh berbohong. Apa? Berbohong. Ketika kita melaksanakan, kita itu jadi orang jujur, tidak berbohong, berarti kita sedang berkarakter religius, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Religius cara mudahnya itu adalah takwa. Apa? Istilah lain dari religius adalah takwa. Di dalam kita itu diajarkan supaya la'allakum tattaqun. La'allakum apa? Tattaqun. La'allakum tattaqun. Kita puasa
itu membawa buah, membawa apa asar supaya kita itu bertak sholat biar takwa kita meningkat. Kita beramal apapun itu tujuan akhirnya supaya kita takwa. Jangan mainan itu kayak kitab sini semua. Kalau duduk yang tegak. Nah, karena setan itu suka menggoda ketika kita itu belajar. Biar kita tidak tergoda sama setan, harus tegas. Harus apa? Tegas. Ketika sholat itu setan itu berupaya biar kamu niatnya itu salah. Kalau sholat zuhur seharusnya kan bilangnya usolli fardhol, setan itu bilang asli akhirnya usolli fardhol asli zuhri. Itu sudah kemasukan apa? Godaan setan. Kadang sudah zuhrinya sudah benar usolli fardhol zuhri salah kok salah arba. Setan itu terus menggelincirkan kita. Pas Allahu Akbar, kelingan sandal hilang. Jadi Allahu Akbar ternyata ambiar pikirannya. Ya, itu kita harus tegas dengan setan. Ketika kita digoda setan, ketika takbir bilang aja biarin. Tapi bilangnya di dalam jangan Allahu Akbar, biarin. Gak ngurus. Jangan seperti itu. Tapi harus tegas dengan diri kita. Ya. Contohnya ketika guru menerangkan setannya kongkon mepet nang tembok, ayo mepet. Itu bisikan siapa? Nah, harus tegas. Setan, aku nggak mau dibohongi sama kamu. Karena kalau kita sudah mepet di tembok itu jadinya PW apa? Posisi wenak gaya turu nanti sesuai merem, tidak memperhatikan pelajaran. Kemudian yang pertama itu tadi karakter apa? Religius. Yang kedua karakter gotong royong. Karakter apa yang kedua? Karakter apa yang kedua? Gotong royong. Apa itu gotong royong? Nah, itu contohnya. Contoh dari gotong royong kerja. Pengertiannya apa? Gotong royong. Ini siapa namanya? Apa Indah? Apa itu gotong royong? Pernah dengar nggak gotong royong? Apa artinya gotong royong? Bekerja sama, saling tolong menolong. Itu gotong royong. Bekerja sama, saling tolong menolong. Karena kita itu harus bisa memaparkan, memberikan contoh. Nanti kedepannya ini dari sekolah kita ini alhamdulillah menggunakan kurikulum yang baru, namanya kurikulum merdeka. Kurikulum apa? Maksudnya apa? Merdeka belajar. Jadi guru itu sebagai mentor yang akan memancing siswa, bukan memancing emosi ya, untuk supaya berpikir mandiri. Jadi kalau dulu kan guru ceramah saja, akhirnya ketika ada pertanyaan diam semuanya. Nah, jadi kita sekarang kurikulum merdeka dari Pak Menteri itu supaya siswa ini cerdas berpikir bisa membuat contoh-contoh yang lebih merdeka, yang lebih bebas. Ayo coba sekarang contoh dari gotong royong. Siapa namanya? Ayo enggak? Oh, enggak mau.
kerja bakti membangun salah satu gotong dari hal yang terkecil saja. Misalkan kamu lihat teman kamu ya, lupa nggak bawa pensil, kamu pinjemin. Itu namanya kamu punya pensil 2, kamu pinjemin. Itu juga termasuk gotong royong dan hal hal kecil ya. Karena makna gotong royong itu saling menolong. Di dalam Islam apa diajarkan? Diajarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Paham? Yang pertama tadi karakter apa? Apa itu religius? Contohnya melaksanakan sholat, puasa, berbakti kepada orang tua. Ajarannya agama nggak berbakti orang tua itu? Iya. Allah Ta'ala mengajari kita ya, di dalam surat Luqman ya. Dalam surat Luqmanul Hakim itu ada seorang tokoh yang sangat berbakti dengan orang tua, yaitu Luqmanul Hakim. Kemudian karakter yang kedua gotong royong ya. Sekarang karakter yang ketiga. Karakter yang ketiga adalah mandiri. Apa? Mandiri. Siapa yang tahu artinya mandiri? Ayo, siapa ini namanya? Zahra apa mandiri? Mandiri adalah didengarkan dan ditulis. Mandiri itu sikap tidak bergantung dengan orang lain dalam mengerjakan tugas. Mandiri adalah sikap tidak bergantung kepada orang lain dalam mengerjakan atau menjalankan tugas ya. Siapa namanya? Anissa, diulangi. Apa itu mandiri? Sikap tidak bergantung kepada orang lain dalam mengerjakan tugas. Nomor 3, sikap yang harus, karakter yang harus kita masukkan dalam diri kita adalah karakter mandiri. Ini nanti benar-benar dilaksanakan. Religius dimasukkan ke hati kita, kita tanamkan. Selesai religius, apalagi gotong royong. Wong itu harus gampangan, maksudnya gampang mudah menolong, peduli dengan orang lain, peduli sama temannya. Itu karakter bagus atau buruk? Bagus, baik. Jadi kita isi sifat-sifat yang baik, yang sering kita buang jauh-jauh, kita buang di laut jauh. Kita isi sifat yang baik, kita buang sifat yang, misalkan kamu di hatinya ini ada sifat bakhil. Apa bakhil? Ada sifat bakhil, medidil, pelit, bin medid. Sifat apa? Saking pelite sampai gelar itu. Jenenge paijo bin medit bin pelit bin bakhil bin medidil, duwe kuncir nang dhuwure rambut. Jangan seperti itu. Kita buang jauh-jauh sifat pelit kita. Buang di mana? Di laut. Kita ganti dengan sifat-sifat yang baik. Apa yang nomor 3?
sifat mandiri. Apa itu mandiri? Siapa namanya? Sofa. Apa contoh sifat mandiri? Jika tidak bergantung dengan orang lain dalam mengerjakan tugas. Contohnya? Ada yang bisa mencontohkan sifat mandiri, karakter mandiri? Tidak menyontek. Kita mandiri dalam mengerjakan uji, percaya diri kita. Dengan sikap mandiri kita akhirnya menjadi percaya diri. Kita nggak khawatir salah karena ada guru yang siap untuk membenarkan. Ya, berarti santri itu nggak usah punya rasa khawatir wah kalau salah gimana? Salah nggak apa-apa, orang manusia itu tempatnya salah. Ada Pak Guru yang siap membenarkan. Jadi kalau kita menjawab itu nggak usah tengok sana tengok sini. Makanya kita harus siap. Namanya santri itu 24 jam. Waktu kita yang terbagi paling banyak itu untuk apa? Untuk belajar, untuk ngaji. Jadi dia siap. Misalkan besok ada ujian, oh saya itu udah terbiasa belajar kok, siap menghadapi ujian. Itu santri yang punya karakter mandiri. Ini sudah 1 jam saya bersama kalian. Insya Allah di lain pertemuan kita akan meneruskan lagi tentang pendidikan karakter. Pelajaran saya ini dapat 3 oleh-oleh karakter apa saja? Siap mengamalkan 3 ilmu? Insyaallah. Tadi kalau guru masuk ada salam pembuka. Sekarang kalau guru keluar ada salam penutup. Namanya apa namanya? Ketika guru menanyakan kefahaman terhadap kamu, itu bahasa Arabnya fahimtum. Apa? Fahimtum itu maknanya apakah kamu paham? Jawabannya fahim. Fahimtum. Ketika guru akan keluar kelas itu nanti mengucapkan ilal liqa'i ma'as salamah. Ilal liqa'i ma'as. Jawabannya ma'as salamah. Kemudian guru mengucapkan 2 kali ilal liqa'i ma'as salamah. Jawaban yang kedua fi amanillah. Apa? Fi amanillah. Ulangi. Fi amanillah. Artinya apa sih? Ilal liqa'i ma'as salamah. Sampai jumpa senantiasa dalam keselamatan. Muridnya menjawab ma'as salamah, senantiasa dalam keselamatan. Kemudian gurunya bilang lagi ilal liqa'i ma'as salamah. Jawaban yang kedua apa? Fi amanillah. Fi amanillah itu artinya dalam lindungan Allah. Ayo dipraktekkan. Ilal liqa'i ma'as salamah. Jawaban yang pertama ma'as salamah. Jawaban yang kedua ilal liqa'i ma'as salamah. Ayo yang kompak semuanya, yang kompak. Jangan gini. Yang tegak ya. Ilal liqa'i ma'as salamah. Ilal liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beranjak dulu karena setelah ini ada pemateri-pemateri lain dari guru-guru ya. Ini saya amanatkan untuk menjaga supaya tidak ramai. Yang laki-laki siapa namanya? Dawa menjaga keamanan kelas supaya tidak ramai ya.
Kalau beliaunya rame sendiri berarti tidak aman. Harus amanah, diberi amanah dulu, harus beramanah. Ojo rame, saya mendapatkan amanah. Ini yang laki-laki. Yang cewek, siapa yang namanya? Hah? Rafa. Nah, Rafa bagian. Hah? Nafa urba. Nafa. Ya, harus siap. Harus siap ya, menjaga keamanan kelas, nggak rame. Saya ulangi lagi. Ilal liqa'i ma'as salamah. Ilal liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.